udah Itu cukup loh. cukup. Perusahaan saja mempercayai. Udah. Iya, oke. Saya menghargai Profesor sama Pak Saididu. Oke, saya Kalau lanjut. enggak saya udah bubarin. Oke, saya lanjut pelan-pelan ya. Saya terangkan itu karena Anda nggak bisa tahu, atau kita bahkan nggak tahu tuh. Dia menunggu misalnya hasil pemilu, lalu dia batalkan. Karena ini kalkulasi yang habis-habisan. Tapi saya nggak akan bahas itu, karena itu saya bilang bahkan membahas saya nggak mau tuh. Oke. Yang mau saya bahas adalah hal yang kadangkala kita tolak sebagai fakta, tetapi itu yang jadi problem baru. Dengan otak yang bakal defisit karena kekurangan nutrisi, karena hak anak untuk memperoleh susu telah berubah menjadi aspal yang mangkrak di Sumatera. Bagaimana kau bisa mengatakan susu jadi aspal yang mangkrak, kemudian ketika yang terjadi ada mangkraknya berpikir oposisi yang disasari jadi bicara rocky. Jadi metafor sekecil itu juga nggak bisa bedain. Bahwa yang kita lakukan bukan perang demokrasi, melainkan sebuah perayaan demokrasi. Sekarang saya terangin, perang demokrasi itu artinya pemilu. Perayaan demokrasi artinya pemilu. Jadi pemilu sama dengan pemilu kan? Ketika mengatakan bahwa perang demokrasi, itu yang dimaksud Pak Jokowi adalah ketika kamu membunuh lawanmu sampai pada tingkatan Tidak ada menyerang pembunuhan pribadi. dalam demokrasi. Perang demokrasi Oh, itu iya. namanya kompetisi politik sambil Rocky ngeri. sebenarnya Tetapi sedang tidak berbicara soal dua orang yang disuguhkan pada kita sebagai calon pemimpin. kan kita bisa ujikan itu. Misalnya, tiba-tiba Nasdem secara radikal mencalonkan Anies calon presiden 2024, Ahok adalah wakil presidennya tuh. Coba kita pikir, berhenti tuh bullying tuh. Karena difasilitasi kan dua-duanya Nasdem, LSM Nasdem kan, penggagas kan Ahok dan Aniesnya masuk akal aja kan. Nah itu yang kita mau lihat sebetulnya tuh. Jadi Mohon maaf Pak Karni sebentar sedikit, boleh? Ini badut ini ngomong apa sih? Ini badut kok dipelihara di sini? Mana ada Nasdem mencalonkan Anies dengan Ahok? ini dia nggak tahu saya bikin thought Coba eksperimen dong. di kepala tuh. Ini forum ILC ini ditonton oleh orang se-Indonesia. Jangan lagi disebut-sebut lagi beliau mengatakan tempat ngibul gitu loh. Membuat ILC ini terdegradasi loh. Males jadinya datang ke ILC ini kalau ada orang ini. Susah. Sorry Pak Karni. Ya jangan. Jadi dia sebut saya badut. Dan cara melayani bullying semacam itu adalah dengan tepuk tangan aja. Yes. Karena dia berusaha larang saya membuat thought eksperimen. Bikin asumsi di kepala sebagai hipotesis untuk menguji. Ini bullyingnya ini motifnya apa? Karena itu saya ujikan. Seandainya Anies dipasangkan dengan Ahok. Saya pakai kata tadi seandainya. Badut nggak mungkin pakai seandainya tuh. Jadi itu tadi reaksi seorang badut. Karena nggak paham logik di dalam. Oke ya. Nah, cara menghormati badut adalah dengan mentertawakannya. Kalian tadi barusan menghormati beliau. Jawab pertanyaan tentang kemungkinan Inalum menyetujui proposal 2 kali 10 tahun itu. Karena itu adalah sumber pendapatan korporasi itu. Enggak usah dijawab karena memang Anda nggak boleh jawab itu karena Anda nggak ngerti itu soal itu. Jangan begitu. Bukan, karena memang ini fungsi dari direksi. Enggak bukan nih. Saya mau terangkan ya. Ya tapi Anda harus ada. lebih- Karena ada itu juga saya- jangan Nggak potong. boleh dong. Jangan begitu. Gini. Narasimu nggak bagus. Saya Kalau data itu nggak bagus. Iya dia boleh jawab. Tapi bukan Anda yang Iya, potong. tapi kami satu tim. Oh, Kalau Anda kok- bicara begitu berarti Anda tidak merepresentasikan. Jangan begitu sebagai orang ilmuwan, Pak Rocky. Justru Anda karena seorang intelektual. Hati-hati loh. Pilihan katamu tidak bagus. Jangan Hati-hati. pengadilan. Gini ya, saya terangkan ya. Saya tidak setuju dengan cara Anda. Ya, Silakan. begini. Jangan